Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, puji rasa syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita ketemu kembali dalam kegiatan kajian bareng GTK Kemenag Republik Indonesia. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini menjadikan nilai amal soleh terima Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga Allah tetap curah limpahkan junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya, juga pada kita selaku umatnya yang tunduk dan patuh terhadap ajarannya sampai yaumul akhir. Izinkan saya Agus Barkah dari Madrasah Aliyah Darul Arqam Muhammadiyah daerah Garut untuk memandu kegiatan kajian bareng keislaman pada pagi ini. Dan izin pula saya menyapa terlebih dahulu kepada segenap jajaran Kemenag RI, baik itu di pusat, provinsi, dan di daerah, juga kepada penanggung jawab kegiatan, Gus Lutfi. Assalamualaikum Gus Lutfi. Dan juga segenap jamaah yang sudah hadir pada kegiatan virtual kajian bareng GTK Berbagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tak lupa saya sapa dulu Bapak narasumber Ustadz Abdur Rahim. Kaifa Ustadz Abdur Rahim? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bisihatin wa'afiyah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz Abdur Rahim telah bisa bergabung dengan kami di kegiatan kajian bareng GTK Kemenag RI. Mudah-mudahan Ustadz diberikan kesehatan selalu dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kegiatan ini kita mulai, izinkan saya untuk ini Ustadz membacakan identitas dari Ustadz. Mohon maaf jika saya menyebutkan beberapa kata-kata. Hadirin jamaah kajian bareng, pada pagi ini kita sudah bersama di ruangan virtual dengan Ustadz Abdur Rahim SAGMA. Beliau lahir di Malang 12 Maret 1972. Alamat beliau di Puri Kartika Asli Blok A 1718 Kota Malang Jawa Timur. Dan untuk saat ini pekerjaan beliau sebagai ASN dengan tugas tambahan beliau untuk saat ini sebagai Wakamat bidang humas. Selanjutnya pendidikan formal beliau itu diawali dari Madrasah Ibtidaiyah NU Pagelaran Gondang Lege Malang, Ustaz ya. Selanjutnya di MTS Babu Salam, MA Rodatul Ulum Putra, beliau meneruskan S1-nya di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, S2-nya di Magister Agama Nuh Malang. Sekarang insya Allah mohon doanya beliau kandidat Dr. UIN di Malang. Pendidikan formal beliau Pondok Pesantren Raudatul Ulum, Ganjaran Gondang Lege Malang. Selanjutnya Pondok Pesantren Yasalam Malang. Selanjutnya pembibitan Dai Muda tingkat nasional, Dirjen Bimas Kemenag RI. Pengalaman beliau, mohon maaf Ustadz Abdur Rahim, tidak akan saya sebutkan satu persatu, langsung saja yang terkini. Oke. Untuk saat ini beliau sebagai guru fikih dan usul fikih untuk saat ini. Terus pengalaman organisasinya, beliau aktif di Majelis Ulama Indonesia, Dewan Masjid Indonesia, MGMP PAI tingkat SMA Kota Malang, juga MGMP fikih tingkat Madrasah Aliyah Kota Malang. Dan selanjutnya izin menyebutkan prestasi Ustaz. Alhamdulillah sebagai doa buat kita semua, mudah-mudahan kita bisa mencontoh beliau. Untuk saat ini beliau juga sebagai penulis beberapa buku. Di antaranya sebagai penulis buku keagamaan di Dirjen Madrasah Kemenag RI,
penulis provinsi, penulis senior penerbit PT 3 Serangkai Pustaka Mandiri Solo, penerbit CP Aspira Mandiri Bandung. Juga beliau sebagai penulis buku yang diterbitkan oleh Perdana Ilmu Malang sampai sekarang. Nah, itu mungkin identitas dari narasumber pada pagi ini. Untuk mengawali kegiatan kajian keislaman, marilah kita buka dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya kepada Ustadz Abdur Rahim, SAGMA, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala khatamil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang kami hormati segenap keluarga besar Direktorat GTK Kemenak RI, Bapak dan Ibu, para ustadz dan ustadzah yang tergabung dalam kajian GTK Madrasah Berbagi. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama dalam satu frame, yaitu kajian keislaman. Mudah-mudahan kita bisa melanggengkan acara ini karena insya Allah sangat bermanfaat. Salatullah wassalamuhu, mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, izinkan kami mengambil tema yang sederhana tapi insya Allah sangat kita impikan, sangat kita cita-citakan, sangat kita inginkan, yaitu indahnya masuk surga bersama keluarga. Tentu cita-cita kita semua, sejak kita di dunia, Bapak Ibu, kita tidak ingin berpisah dengan keluarga, tidak ingin jauh dari keluarga, sehingga kalau saya mengutip falsafah orang Jawa itu, mohon maaf yang di luar Jawa, mangan nggak mangan pokoknya ngumpul. Artinya makan nggak makan yang penting berkumpul sama keluarga. Nah, ini tentu keinginan ini tidak hanya di dunia, kita berharap kebersamaan itu sampai ke akhirat nanti. Artinya kita ada di satu tempat, yaitu surga. Nah, demikian pula kalau keluarga ini dimaknai dalam arti yang seluas-luasnya, ya kita ini satu keluarga di GTK, di Kemenak, ataupun di komunitas-komunitas lain ya, yang harapannya nanti kita bisa di sana kita reuni. Bapak dan Ibu sekalian, di akhirat sebagaimana paham Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya ada dua tempat ya, yaitu al-jannah awin nar. Hanya ada dua tempat, surga atau neraka. Tidak ada tempat lain sebagaimana paham Mu'tazilah, al-manzilu bainal manzilatain, tidak ada. Sehingga kalau dicari di surga ternyata nggak ada, itu bisa disimpulkan berarti ada di tempat satunya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, banyak kemungkinan nanti yang akan terjadi di surga. Yang pertama, kemungkinan yang ideal ya, di mana kita sama keluarga itu satu tempat, yaitu surga. Ini yang ideal. Bahkan kalau bisa, kelas surganya itu sama, yaitu yang tertinggi, surga Firdaus. Kata Nabi, a'laha wa awsatuha. Jadi Firdaus itu ada di tengah-tengah dan yang paling mulia. Nah, kemungkinan kedua, ya,
Kalau kita gambarkan suami istri. Kalau tadi suami sama istri, bahkan sama anak-anaknya, sama-sama di surga. Lalu kemungkinan kedua, suaminya masuk surga, tetapi istrinya masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula mungkin anggota keluarga yang lain. Nah, secara perasaan tentu kurang maksimal kebahagiaannya. Dia hanya menikmati surga sendirian, tapi dia masih mengingat, masih mencari-cari di mana pasangannya, yang ketika dicari tidak ditemukan, kesimpulannya istrinya ada di neraka. Lalu yang ketiga, tidak ada tempat lain ya. Yang ketiga adalah istrinya masuk surga, sementara suaminya atau keluarganya menyangkut di neraka. Nah, yang paling tidak enak ini kemungkinan keempat. Istri dan suami bahkan dengan keluarganya sama-sama menjalani hukuman, menjalani adab, sama-sama masuk neraka yang penuh dengan siksaan. Na'udzubillah min dzalik. Sini tidak ada jomblo di surga. Ini artinya di sana kita bisa kumpul dengan keluarga, bahkan yang mungkin oleh Allah ditakdirkan di dunia tidak mendapat pasangan, ya jangan khawatir, di surga sudah disiapkan. Pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian, bisakah kita masuk surga bersama-sama keluarga? Maka di sini jawabannya di surat Ar-Ra'd, surat ke-13 ayat 22 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum uqbadar. Walladzina, dan orang-orang sabaru yang bersabar. Di sini di tafsirnya sampaikan alal adha, sabar atas penderitaan, wa ala ta'ati, dan sabar atas ketaatan, wa anil maksiati, dan sabar di dalam meninggalkan maksiat. Dari sini kita memahami sabar itu salah satu aksam, ada 3 macam. Pertama alal adha atau alal musibati, yang kedua alat ta'ati, yang ketiga anil maksiati. Sabar di dalam menghadapi musibah, sabar di dalam menjalani ketaatan, dan sabar di dalam meninggalkan dan menjauhi kemaksiatan. Kembali kepada ayat ini, ibtigha'a wajhi rabbihim. Sabarnya itu untuk mengharap ridho Tuhan mereka. Tolaban ridho rabbihim. Untuk mencari, mengharap, meraih ridho Tuhannya, dia bersabar. Mereka bersabar. Lalu yang kedua, wa aqamus sholata. Dia mendirikan sholat, wa addu as-sholata ala atami wujuhiha. Dia mendirikan sholat. Lalu yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Dia menafkahkan sebagian dari rizki yang telah Allah berikan kepada mereka, sirran, menafkahkan secara diam-diam, tanpa ada seorang pun yang tahu, hanya dia dan Allah. Bahkan digambarkan dalam hadis, tangan kirinya nggak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Wa alaniyatan, dan juga diperbolehkan bersedekah dengan menampakkan kepada yang lain, asalkan tidak mengurangi keikhlasan dari sedekah tersebut. Ini ada kalimat wa'addu min amwalihim zakatahum al-mafruḍah. Mereka menunaikan atau memberikan dari harta mereka berupa zakat yang diwajibkan, wan nafaqati, dan memberi nafkah-nafkah atau sedekah-sedekah al-mustahabbatah,
yang disunahkan fil khufai dalam dengan cara diam-diam wal alani atau mungkin ditampakkan. 1, 2, 3 dan 4 sekarang wa yadrauna bil hasanatis sayyi'ata ulaika lahum uqbadar. Yang keempat, mereka adalah orang-orang yang dapat menolak dan dapat mengganti bil hasanati dengan kebaikan. Apa yang diganti? As-sayyi'ah, keburukan-keburukan. Keburukan-keburukan yang ia lakukan, yang pernah ia lakukan atau yang sedang ia lakukan diganti dengan al-hasanah. Nah, ada 4 ini, Bapak dan Ibu sekalian, yang menjadi sifat golongan orang-orang yang baik. Yang pertama, sabar untuk mengharap ridho Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, berinfak. Yang keempat, dia mampu mencegah dan mengganti keburukan diganti dengan kebaikan. Ulaika lahum uqbadar. Ulaika mereka itulah al-mausufuna yang mendapat sifat atau bersifat bihadi sifati dengan sifat-sifat ini yang 4 tadi. Lahum al-akibatu al-mahmudatu fil akhirati. Mereka akan mendapatkan akhir yang baik, akhir yang terpuji, tempat akhir yang terpuji fil akhirati di akhirat. Apa itu? Jannatu adnin adalah surga Aden, yadkhulunaha mereka akan memasuki surga Aden itu waman bersama-sama orang solaha yang baik, yang soleh, min abaihim dari bapak ibu mereka atau nenek moyang mereka, wa azwajihim dan pasangan mereka, wa dzurriyyatihim dan keturunan mereka. Wal malaikatu sementara malaikat yadkhuluna memasuki mereka, malaikat masuk alaihim menemui mereka min kulli babin dari setiap pintu. Seraya malaikat itu mengatakan salamun alaikum, keselamatan untuk kalian bima sabartum, atas apa kalian bersabar, fa ni'ma uqbadar, maka sebaik-baiknya tempat tinggal. Nah, hadirin Bapak dan Ibu segenap jemaah pengajian, terjawablah pertanyaan apakah mungkin kita berkumpul bersama keluarga nanti di surga? Jawabannya ada di kalimat ini. Wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Mereka akan masuk surga Aden bersama orang-orang yang soleh. Siapa mereka? Pertama, aba. Aba ini dari kata abun, jamak taksir, artinya ayah, tapi yang dimaksud di sini adalah orang tua. Bisa ayah, bisa ibu, bahkan bisa ke atas kakek, nenek, dan seterusnya. Mengenai leluhur. Wa azwajihim dan dengan pasangan mereka. Istri, suami, bahkan wa dzurriyyatihim bisa berkumpul dengan keturunan mereka. Ini disampaikan minat dzukuri wal inati. Baik itu keturunan yang laki-laki maupun yang perempuan semua dapat berkumpul. Nah, jemaah sekalian, pertanyaannya bagaimana caranya bisa kumpul dengan keluarga di surga itu? Maka jawabannya ada pada kata kunci di sholaha, 3 huruf ini. Shod, lam, ha. Jadi kata kuncinya di sholaha. Kalau ingin sama-sama bisa masuk surga, maka orang-orang yang menjadi keluarga kita, baik itu ke atas ya, al-usul, yaitu bapak, ibu, kakek, nenek kita, kemudian pasangan kita atau furu, keturunan kita di situ, dzurriyyah, bisa anak, bisa cucu, saat dituruti, seterusnya. Nah, maka mereka semua harus masuk golongan orang-orang yang soleh. Kalau ingin sama-sama masuk surga, suaminya soleh,
istrinya solihah. Kemudian ayahnya soleh, ibunya soleh, demikian pula keturunannya adalah orang yang soleh, solehah. Baru mereka akan bisa berkumpul. Kalau tidak terpenuhi, tentu tidak bisa. Seperti yang kita sampaikan tadi di awal, kemungkinan-kemungkinan tadi, suami masuk surga, istri di neraka, atau sebaliknya, istri masuk surga, suami di neraka. Karena belum memenuhi kalimat sholahah ini. Nah, inilah kata kuncinya yang mungkin menjadi tugas kita. Kalau ingin kita bersama-sama keluarga, maka kita harus mengawal keluarga itu, mendidik, mengkondisikan, dan seterusnya, supaya sama-sama menjadi orang yang sholat. Suami berkewajiban mendidik, membimbing istri dan anak-anaknya, istri juga demikian berkewajiban menjaga suaminya agar tetap soleh, serta mendidik putra-putrinya supaya menjadi orang yang soleh-soleh. Jika ingin bersama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, kalau tadi masuk surga bersama-sama, di ayat yang kedua ini ayat yang sangat populer di kita nih, yaitu surat At-Tahrim ayat 6, surat ke-66 ayat 6. Di sini adalah hal yang sebaliknya, artinya kalau tadi ayo kita berusaha bersama-sama masuk surga bersama keluarga. Di ayat ini adalah sebaliknya, ayo jaga diri kita, keluarga kita, supaya terhindar dari neraka. Nah, ini juga maknanya sangat penting dan dalam. Bisa saja seseorang itu masuk surga, tapi dia harus transit di neraka dulu. Waktunya berapa lama di neraka bergantung kepada bobot dan jumlah dosa-dosanya. Nah, harapan kita tidak sampai ke situ, sehingga kita harus menjaga diri kita, keluarga kita, supaya nggak masuk neraka, tetapi langsung masuk surga tanpa transit atau mencicipi menjalani hukuman. Baik, kita baca Bapak dan sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidadul la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah anfusakum dirimu, wa ahlikum dan keluargamu naro dari neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, di mana bahan bakarnya adalah manusia. Wal hijaratu dan batu. Alaiha di neraka itu malaikatun, terdapat malaikat ghiladun yang keras, sidadun yang kasar, la ya'sunallaha, mereka tidak pernah durhaka pada Allah, ma terhadap apa amarahum yang diperintahkan kepada mereka, wa yaf'aluna dan mereka selalu melaksanakan, ma terhadap apa yu'maruna yang diperintahkan kepada mereka. Sedikit kita baca tafsirnya, tafsir singkatnya. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu, wahai orang-orang yang membenarkan yakin kepada Allah dan Rasulnya, wa amilu bisyarihi dan melaksanakan syariatnya, ihfadu jagalah, liharalah anfusakum keluargamu, dirimu, maaf, anfusakum dirimu, bifi'li ma amarukumullah, bifi'li ma amarukumullah bi, dengan menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan kepada kalian, wa tarki ma nahakum anhu, dan meninggalkan sesuatu yang Allah larang bagi kalian. Wahfadu dan jagalah, peliharalah ahlikum keluargamu, bima tahfadu nabi, sebagaimana engkau telah menjaga anfusakum dirimu, min narin dari neraka, wa quduhan nasu wal hijarah, di dalamnya ada bahan bakar yaitu manusia dan batu. Hadirin Bapak dan Ibu segenap peserta kajian, sangat jelas di sini bagaimana cara menjaga diri dan keluarga. Bi fi'li ma amarukumullah,
bihi wa tarki ma nahakum bihi. Demikian pula kita diperintahkan untuk menjaga keluarga kita supaya tidak terjerumus, terlempar masuk ke dalam neraka yang penuh dengan kesengsaraan serta adab-adab yang sangat pedih. Berikutnya, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana cara berlindung dari siksa neraka? Tentu banyak penjelasan-penjelasan di dalam Al-Quran maupun hadis. Ini kami coba merangkum. Yang pertama adalah kita membaca kalimat tahlil sebelum kita wafat. Yang kedua, mengerjakan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat dan bersedekah. Yang keempat, berpuasa. Yang kelima, umroh dan haji. Yang keenam, meninggalkan syahwat. Serta yang ketujuh, ada doa sebelum salam. Baik, ini kita coba jabarkan. Kita ambil beberapa dasar terkait 7 item ini. Yang pertama, supaya kita terhindar dari siksa neraka. Demikian pula dengan keluarga kita. Maka kita di situ membaca kalimat tahlil la ilaha illallah sebelum kita wafat. Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannata." Man barang siapa kana yang adalah akhiru kalamihi, akhir ucapan orang tadi adalah kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannata, dia akan masuk surga. Nah, untuk mewujudkan ini, Bapak dan Ibu sekalian, maka memang setidaknya ada 2 hal. Yang pertama, selama hidup kita memang terbiasa zikir, wirid. Terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Di situ ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, ada tahlil, ada hauqalah, la haula wala quwata illa billah, dan seterusnya. Ketika lisan kita terbiasa mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka otomatis dalam kondisi apapun, apalagi dalam kondisi menjelang nazak, menjelang sakaratul maut atau saat sakaratul maut, maka yang kita ucapkan adalah kalimat ini. Kalimat Allah, kalimat la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tanpa disuruh oleh siapapun. Karena akan mengalir ucapan-ucapan ini di samping tentu istighfar. Sehingga membiasakan mengucapkan kalimat thayyibah itu menjadi hal penting, karena akan menjadi sesuatu yang secara otomatis, secara spontan akan keluar dari lisan kita, akan bergerak lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bantuan orang lain. Apa maksudnya? Ketika seseorang dalam kondisi kritis, mungkin koma atau mungkin dalam kondisi kadang sadar, kadang tidak, maka di situ dibutuhkan orang-orang yang ada di sekitarnya untuk menuntun, membimbing, membisikkan di dekat telinga atau mungkin di dekat ia dengan kalimat ini. Kalimat Allah, la ilaha illallah, ketika kita menganggap seseorang itu dalam kondisi yang kritis, kita dekati, kita dampingi, kita bimbing, kita tuntut dengan kalimat ini, la ilaha illallah. Walaupun mungkin Bapak dan Ibu sekalian, yang bersangkutan itu tidak mengeluarkan suara seperti suara yang kita contohkan, tetapi di situ bibir, otak, dan hatinya akan mengikuti apa yang kita ucapkan. Mungkin sekedar bibirnya bergerak sedikit mengikuti apa yang kita baca. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ini pentingnya mendampingi orang-orang yang menurut perkiraan itu memang menjelang ajal. Dan ini juga menjadi pengingat bagi siapapun bahwa pentingnya kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, termasuk putra-putri yang soleh-soleha. Harapannya pada saat dibutuhkan mereka hadir untuk membisiki. Itu yang pertama, membaca kalimat tahlil sebelum wafat. Lalu yang kedua, supaya kita terhindar dari neraka, maka
kerjakanlah sholat. Di dalam surah Al-Mudaththir ayat 41-42 sangat jelas ini. Ma salakakum fi saqarah. Apa yang menyebabkan kalian itu masuk neraka sakor? Ada pertanyaan kepada ahli neraka sakor. Ma salakakum fi saqarah. Apa yang menyebabkan kalian terjerumus terlempar ke dalam neraka sakor? Apa jawab mereka? Qalu lam naku minal musholin. Mereka menjawab, kami saat di dunia dulu tidak termasuk golongan orang-orang yang sholat. Jelas nih, orang-orang yang nggak sholat oleh Allah disediakan neraka yang namanya neraka sakor. Nah, tentu sangat banyak dalil Al-Quran maupun hadis betapa pentingnya sholat. Insya Allah sudah dibahas oleh beberapa sebelumnya tentang pentingnya sholat, tentang pentingnya pendidikan keluarga, terutama pendidikan sholat untuk keluarga, baik itu pasangan maupun anak-anak. Lalu yang ketiga, jamaah sekalian, adalah zakat dan sedekah yang akan menghindarkan seseorang dari siksa neraka. Nabi bersabda, ittaqun naroh. Takutlah kalian, lindungilah dirimu an-naroh dari api neraka, walau bisiki tamrin. Walaupun dengan cara bersedekah, masih salah ketiga, bersedekah hanya berupa separuh butir kurma. Jadi kurma itu kan kecil. Itu kita belah jadi dua, nah, separuhnya dikasihkan orang, separuhnya kita makan. Ini juga wujud sebuah kebersamaan kalau kita makan, kemudian di samping kita ada orang, itu harus berbagi. Walaupun hanya satu kurma ya di. Nah ini sederhana, kecil, bahkan mungkin nggak ada harganya. Ternyata kata Nabi bisa menyelamatkan seseorang dari siksa neraka. Apalagi yang lebih besar dari separuh kurma itu, apalagi satu kurma, apalagi 1 kilo. Kalau orang Indonesia mungkin berupa donat gitu ya. Dan seterusnya, roti ataupun nasi. Nah, sedekah-sedekah itulah yang akan menyelamatkan kita nanti dari api neraka. Nah, tentu ini bisa ditempuh Bapak dan Ibu sekalian sesuai dengan kondisi masing-masing. Apalagi hari ini hari Jumat, nah, biasanya banyak orang bersedekah ya. Jumat berkah dan seterusnya, baik untuk orang-orang secara umum maupun untuk jamaah Jumat yang selesai melaksanakan sholat Jumat, pada sholat itu mereka masih ada di serambi masjid bersama-sama makan siang karena ada banyak dermawan donatur yang menyediakan makanan. Nah ini salah satu penyelamat kita dari siksa neraka. Lalu yang keempat adalah puasa. Hadisnya sangat masyhur. Kita semua sangat hafal. Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena panggilan keimanan dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Ketika dosa-dosa yang telah berlalu itu diampuni, maka tentu tidak ada alasan seseorang akan menerima siksa, akan masuk neraka. Karena semua dosa telah diampuni oleh Allah sebagai imbalan dia telah berhasil melaksanakan puasa Ramadan. Lalu yang kelima, jamaah sekalian, adalah umroh dan haji. Salah satu hadis yang menjelaskan tentang ini adalah hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaq alaih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umroh, satu umroh ke umroh berikutnya, kafaratun, menjadi penghapus dosa, lima bainahuma, di antara kedua umroh tadi. Mungkin ini yang dipahami oleh teman-teman yang sering umroh, karena ingin melebur, menghapus dosa-dosa antara umroh yang sekarang dengan umroh berikutnya dan seterusnya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, laisa lahu jaza,
maka tidak ada balasan bagi haji yang mabrur illal jannata, kecuali surga. Jadi umroh ke umroh berikutnya menjadi pelebur dosa. Ketika dosa-dosa itu terlebur, maka tidak ada alasan seseorang itu akan masuk neraka. Apalagi ditambah dengan haji yang mabrur. Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Bapak dan Ibu sekalian, lalu yang keenam adalah meninggalkan syahwat. Nabi bersabda dalam sebuah hadisnya riwayat Imam Bukhari, "Hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi." Hujibat ditutup, an-naru neraka itu bisyahawati dengan syahwat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin sudah ada penjelasan singkat apa dimaksud dengan ditutup dengan syahwat itu. Barang siapa yang membuka tutup itu, dakhalahu, dia akan masuk neraka. Jadi neraka itu ditutup. Tutupnya itu menarik, tapi menarik. Syahwat itu kan sesuatu yang mendorong-dorong kita ingin melakukannya. Kalau nggak melakukan itu nggak tenang ya. Itu syahwatnya. Itu didorong-dorong. Penutup neraka itu menarik. Ya. Pokoknya indah, membuat orang terpikat, membuat orang pingin ya. Akhirnya mendekat. Setelah itu tutup itu diambil. Tutup yang berupa syahwat. Kalau dicontohkan di situ ada miras, katanya enak, ada ini, katanya enak. Maka didekati lalu diambil. Maka dakhalahu, dia telah mengambil tutup itu, telah membukanya, masuklah dia ke dalam neraka. Sementara wahujibatil jannatu bil makarihi. Nah, surga itu juga ditutup. Tapi tutupnya itu tidak menarik. Tidak membuat orang terpikat. Bahkan tutupnya itu kalau dicontohkan di situ ada sholat. Yang banyak orang itu enggan melaksanakan sholat karena capek dan malas. Di situ ada puasa yang merupakan perjuangan, tidak semua orang bisa melakukan. Ditutup. Karena tutupnya agak menarik, jarang yang mau mengambil. Tetapi orang-orang yang oleh Allah diberi kekuatan lahir batin, dia ambil tutup itu. Ambil tutup yang berupa sholat, ambil tutup yang berupa puasa, dan seterusnya. Maka dakhalaha, dia masuklah ke dalam surga. Nah, di ayat ini sangat jelas sesuai dengan tema kita. Nah, begitu kita meninggalkan syahwat, tidak mengambil tutup itu, lalu kita mengambil tutupnya surga yang berupa al-makar itu, maka kita tidak akan masuk neraka dan kita akan masuk surga. Baik, yang terakhir, karena sudah jam 6 kurang sedikit, Bapak Ibu sekalian, adalah doa perlindungan dari siksa neraka. Yang paling kita ingat adalah terdapat di surat Al-Baqarah, insya Allah ayat 201, yang kita sering menyebutnya dengan doa sapu jagat, karena bisa disapu semua hal di dalam doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami fid dunya, di dalam kehidupan dunia ini, hasanah, kebaikan. Tentu sangat luas, hasanah kesehatannya, hasanah pekerjaannya, hasanah rizkinya, hasanah rumahnya, dan hasanah dalam hal-hal lain yang terkait dengan duniawiyah. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga diberi kebaikan. Tidak lain kebaikan di akhirat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Lalu di bagian akhir ada penekanan, wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Terus kita meminta di dalam meraih hasanah di akhirat, kita tidak menyentuh atau mencicipi adzabannar, siksa neraka. Lalu yang paling akhir adalah doa sebelum salam di dalam salat kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri
wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika berlindung kepadamu ya Allah min adabi jahannam, dari siksa neraka jahanam. Wa min adabil qabri, dan dari siksa kubur. Ini yang paling dekat Bapak Ibu, tinggal menunggu waktu saja. Karena umur kita sangat terbatas. Wa min fitnatil mahya wal mamati, dan aku berlindung padamu ya Allah dari fitnah hidup dan mati. Wa min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan dari buruknya fitnah dajjal. Ini yang kita baca adalah doa perlindungan dari siksa neraka jahanam, siksa kubur, fitnah, dan seterusnya. Saya kira ini Ibu dan Bapak sekalian apa yang bisa saya paparkan terkait cita-cita dan keinginan besar kita, yaitu masuk surga bersama-sama keluarga, dan keluarga kita dan keluarga kita sama-sama dilindungi oleh Allah dari siksa neraka. Masuk surga kita tidak melalui menjalani hukuman atau adab di neraka, tetapi langsung masuk surga. Demikian Bapak Ibu, Bapak Ustadz Agus Barkah, yang bisa saya sampaikan. Tentu sangat terbatas apa yang saya sampaikan, monggo nanti dikembangkan. Untuk PPT insya nanti kita kirim ke Ustadz Lutfi untuk di-share di grup ini. Kemudian bisa disampaikan ke yang lain, artinya nanti mari kita sama-sama di surga, kita reuni dan seterusnya. Amin. Demikian sementara saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustadz Abdul Rahim yang telah memberikan paparan mengenai tema indahnya masuk surga bersama keluarga. Hadirin rahimakumullah, kajian bareng pada pagi ini. Kita akan langsung saja. Di sini ada beberapa yang sudah raisen, Ustadz Abdul Rahim. Kita persilakan, mohon maaf untuk Ibu Yeli Gusrita. Kami persilakan Ibu Yeli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas waktunya Pak Agus. Terima kasih Ustadz Abdul Rahim atas wejangannya yang sangat menggugah hati gitu. Dan minggu ini materinya sungguh luar biasa. Itu materi yang disampaikan itu berkaitan dengan hal-hal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, begini Ustadz. Bicara tentang surga dan neraka ini adalah hal yang menakutkan buat kita. Kalau surga, oke, kita senang. Kalau neraka yang menakutkan buat kita. Bunga api aja yang kita lihat, rumah kebakar, kita sudah takut. Apalagi neraka yang beneran yang akan kita lihat nanti di padang mahsyar. Begini Ustadz, yang perlu saya tanyakan, bicara surga dan neraka, nih orang yang tidak seiman. Pada umumnya, mohon maaf semua peserta, kita umat muslim ini sebagian ada yang bersedekah itu berhitung. Nah, kalau orang yang beda agama, kalau saya lihat beda keyakinan dari kita, dia nggak tanggung-tanggung. Kalau bersedekah itu dermawan banget, malah dia memberikan bantuan kepada masjid kalau dia berada di lingkungan umat Islam, mayoritas Muslim, memberi bantuan untuk mendirikan masjid gitu. Nah, terus apakah ini dia bisa masuk surga sukses atau langsung masuk neraka juga gitu? Satu. Yang kedua, ini sungguh ujian buat kita orang yang ahli agama, Ustadz. Misalnya seorang ustazah atau seorang ustadz. Kita inginkan anak yang soleh dan soleha. Dan kali ini terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, anaknya sudah maupun sebelum berkeluarga dan sudah berkeluarga mabuk-mabukan, kemudian minta uang ke orang tua nggak dapat, marah, kemudian orang tua dibentak, apa-apa barang di ini, apakah udah diberi maaf? Nah, diberi maaf, udah dimaafin, diulang lagi berulang-ulang kali. Nah, ini gimana dalam kajiannya dia bisa masuk surga atau neraka nih Ustaz? Kemudian ada dua lagi Ustaz. Kemudian apa hukumnya kalau misalnya begini,
menyumbang, ditargetkan dan dipaksa. Kalau saya sendiri, Ustadz, kalau menyumbang, saya akan ikhlas kalau saya berasal dari hati saya sendiri. Ini bicara pribadi nih, Ustadz. Daripada ditargetkan, tetapi kita tidak ikhlas. Rasanya kita punya hutang, Ustadz. Ya, di mana-mana ditagih. Belum lu nyumbang gitu. Nah, apa hukumnya seperti itu dan menghalangin kita nggak gitu masuk surga nerakanya nanti gitu. Kemudian begini Ustadz. Kebanyakan orang yang ahli agama atau ahli ilmu itu dia tidak tahu bahwa tidak tahu bahwa dia katanya dia sempurna gitu, tidak pernah menyakiti orang. Tetapi ini ada juga kejadian yang saya dapati Ustadz. Dia seorang ahli ulama, ahli agama, tetapi menyakiti hati semua orang. Nah, ini apakah menghalangi mereka nanti untuk dengan dia ketidaktahuan? Kalau dia tahu pasti dia nggak merasa menyakiti hati orang. Dengan ketidaktahuan dia ahli agama, orang yang benar, merasa benar, tetapi lidah dia sudah melukai banyak orang, Ustaz. Nah, itu bagaimana dia? Apa dia terseok-seok masuk surga? Atau juga dia terseok-seok masuk neraka gitu. Ini sungguh berat banget bagi kita yang orang yang tahu. Orang yang tahu harusnya bisa menyaring lidah, bicara menyaring bicara baik-baik kepada orang dan menimbang, memilah, memilih, Ustadz gitu. Seperti itu Ustadz. Banyak ya diborong karena ini kajiannya di tengah masyarakat yang Makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran Ustazah Yeli Gusrita. Mungkin silakan Ustadz Abdul Rahim untuk langsung saya menanggapi apa yang barusan diucapkan oleh Ustazah Yeli. Monggo Ustadz. Baik, kami akan mencoba menanggapi. Yang lain nanti bisa menambah, karena ini sifatnya sharing. Yang pertama, bagaimana dengan sedekah? Yang kalau kita amati ada beberapa kawan kita yang kebetulan secara akidah itu beda dengan kita. Itu bagaimana? Ya, memang ada beberapa ya orang yang secara pemberitaan itu tampak banget dia sangat sosial, sangat peduli dengan apa yang terjadi, khususnya di momen-momen ada bencana. Ini tentu kalau di dalam agama kita syarat untuk masuk surga itu kan seperti yang pernah disampaikan di awal, yaitu ketika kita mampu mengintegrasikan antara iman, Islam dengan akhlak dia. Jadi iman menjadi kunci masuk ya, kunci utama untuk masuk surga. Nah, setelah itu baru Islam atau syariatnya. Salah satu di dalamnya adalah sedekah. Nah, ketika imannya sudah ada, kemudian dia bersedekah, yang masuk adalah kategori amilus solihat, maka dia akan masuk surga. Tapi dia akan terhalang juga masuk surga ketika yang akhlaknya itu nggak bagus. Maka tadi kan akhirnya masuk ke jawaban pertanyaan nomor 4. Dia bagus, bahkan memang ahli agama, insya Allah ibadahnya juga bagus, tapi akhlaknya yang tidak bagus. Dia sering menyakiti orang, bahkan tidak hanya satu orang, tetapi banyak orang. Maka dia akan terhalang oleh kejelekan akhlaknya itu, siapapun itu kan, siapapun orangnya. Sehingga kita pun yang dikategorikan sebagai ustadz dan ustadzah, itu yang nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sempurna, sehingga istighfarnya juga harus sama, kemudian ibadahnya juga harus sama, bahkan harus lebih meningkat kalau kita tidak ingin dikatakan kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Bisa bicara tapi tidak bisa menjalani. Kata orang Jawa itu jarkoni ya. Iso ngajar gak iso ngelakoni. Bisa ngajar tapi nggak bisa menjalani. Ini berat. Maka pertanyaan keempat sudah tercover di sini. Jadi seharusnya iman, beramal soleh, akhlak, siapapun orangnya. Sehingga semua butuh doa. Hanya saja mungkin orang yang keempat ini kalau dia ikhlas dalam menjalankan tugas sebagai seorang ustadz, memang dia punya investasi di dakwahnya itu, punya investasi yang mungkin
ketika dikalkulasi banyak hal yang dia perbuat, banyak orang yang telah dia selamatkan dengan ceramah dan nasihatnya. Tapi ingat, ketika dosa itu hubungannya dengan manusia, hablum minan nas, itu istighfarnya kata Imam Nawawi di kitab Darul itu menjadi 4 ya obatnya. Kalau pada Allah kan cukup apa tadi anadamu ya, menyesal. Yang kedua menghentikan dosa itu seketika. Kemudian wal asmu ala yauda ilaya, tidak bertekad tidak mengulangi. Itu kalau dosa kepada Allah. Tapi kalau kepada manusia ada 4. Yang keempat apa? Dia harus minta halalnya orang itu untuk memaafkan kita. Menjadi berat ya. Tobat kepada manusia itu berat. Jadi 4. Lalu yang berikutnya, yang kedua, apa tadi yang kedua? Coba yang ketiga yang saya tangkap nih. Yang ketiga, orang menyumbang ya, tetapi tidak ini mempunyai target, dipaksa. Apakah jadi penghalang ini, atau tidak? Bapak, dan ini berangkat dari pengalaman juga, insya Allah yang lain juga sama gitu ya, sama. Apalagi sekarang tahu-tahu di Japri ada daftar Japri, ya nggak ngomong apa-apa, tapi dia seakan-akan memaksa menjunjung kapan dirimu masuk daftar ini kan. Nah betul Ibu, yang benar itu memang bersedekah itu berangkat dari hati, itu yang akan mendapat nilai dari Allah. Ketika kita umpamanya dipaksa, di target, sementara kita memang belum siap untuk bersedekah, memberikan sumbangan, maka memang kita harus menjawab dengan jawaban yang bijak. Mohon maaf untuk kali ini saya kok belum bisa menyumbang ya. Insya Allah nanti kalau ada rezeki kami langsung hubungi. Dengan kata-kata itu, insya Allah orangnya akan sadar, oh ya, tidak semua orang itu berkenan di Japri. Tapi ada juga memang begitu Japri dia terima kasih karena mungkin dia nggak perhatian, akhirnya dia nggak tahu kalau ada kesempatan untuk beramal. Lalu yang berikutnya sebagai panitia, ya memang harus bijak di dalam kita menarik sumbangan itu, jangan sampai ada orang yang merasa berat nanti menjadi tidak bagus dalam hubungan sesama. Lalu yang kedua sudah saya tangkap tadi terkait dengan keluarga nih, bapaknya baik tetapi anak-anaknya kok tidak baik, sudah dididik, dia pernah marah-marah, kemudian minta maaf sudah dimaafkan, diulangi lagi. Nah inilah ujian bagi kita, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ujian bagi kita, bagaimana upaya kita untuk mendidik semua itu, keluarga itu. Yang sebenarnya kalau kita sudah mendidik dengan baik, tapi ternyata Allah masih menguji, kita di sini sudah lepas kewajiban. Hanya saja tadi kita berharap yang bersangkutan, anak-anak yang sementara ini belum baik, bukan tidak baik, sementara ini belum baik, mudah-mudahan segera menjadi baik atau pada saatnya dia kembali ke jalan yang benar, sehingga kita berharap husnul khotimah dan tetap bisa bersama keluarga kita dengan kita di surga. Nah, betul. Jadi yang kedua ini kadang-kadang menjadi pemikiran ya, karena anak itu kan kalau kita bahas anak itu kan posisinya kan 3 bagi kita. Yang pertama, anak itu anugerah yang harus disyukuri. Tidak semua orang diberi anak. Yang kedua, anak itu adalah amanah yang Allah berikan kepada kita, titipan yang Allah berikan kepada kita. Di situ ada kewajiban untuk mendidik, memperhatikan secara jasmani dan rohani. Yang ketiga, anak itu fitnah, ujian bagi kita. Nah, ini saya kira cukup, Ustadz Agus Barkah. Insya Allah sudah tercover. Monggo Ustadz ditambah. Ini kan sharing ya, sharing. Mungkin ini kita ada punya waktu sekitar 4 menit lagi. Maaf Gus Lutfi, kita kasih kesempatan dulu Ustazah Sarifah ya. Oke, Ustazah Sarifah, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Satu pertanyaan cuman Pak Yai. Begini, gimana posisi pasangan kita nanti kalau misalnya ketika dunia
kita ditinggal mati oleh pasangan kita, siapa nanti yang akan menemani kita? Kalau misalnya seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, kemudian si istri menikah lagi. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya si suami ditinggal mati oleh istrinya dan menikah lagi. Nanti yang menemani, yang menjadi keluarganya di surga itu kalau misalnya di surga, amin, mudah-mudahan. Nanti yang menemani di surga itu keluarga yang mana? Gitu aja Pak Yai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustazah Saripah. Monggo Ustaz Abdurrahim. Terima kasih Ibu terkait dengan pertanyaan. Setiap saya baca menyampaikan tema ini di beberapa masjid itu, pertanyaan ini sering muncul di mana nanti di surga ketika dunia ada yang mendahului, misalnya suaminya meninggal terus istrinya menikah, sehingga dia kan punya dua suami ya. Kemudian atau sebaliknya istrinya meninggal lalu nikah lagi punya dua istri. Nanti di akhirat itu bagaimana? Tentu kalau kita baca di beberapa penjelasan yang secara umum bahwa di surga itu penuh dengan kenikmatan, apa yang diinginkan oleh seseorang belum terucap, masih di benak itu sudah Allah turuti, Allah berikan, Allah siapkan. Demikian terkait dengan ini ya, terkait dengan pasangan mana yang menemani, tentu kira-kira ya, wallahu alam ya, terserah mau pilih yang mana, mau pilih yang mana gitu ya, terserah. Kira-kira seperti itu. Bahkan situ ada bidadari, untuk yang laki-laki, yang perempuan katanya ada bidadara gitu. Jadi itu Ibu ya, ketika di akhirat semua yang tidak boleh menjadi boleh, termasuk keinginan. Nanti mana yang menemani suami pertama yang meninggal atau suami yang kedua yang menjadi suami sambung. Nah, ini diserahkan kepada yang bersangkutan, kira-kira seperti itu, wallahu a'lam. Tapi kalau di dunia memang lain lagi, begitu seorang suami yang PNS meninggal, kemudian istrinya kan dapat tunjangan pensiunan. Tapi begitu istri itu menikah, maka pensiun menjadi putus, itu di dunia. Kalau di akhirat, ya jangankan itu ya, yang homer minuman keras, ketika di dunia orang-orang mukmin itu dilarang keras, dosa besar, bahkan disebut dengan umudunub, itu di akhirat diperbolehkan. Karena saking nikmatnya surga, hal-hal yang dilarang ketika di dunia itu diperbolehkan. Nah, hakikatnya terkait dengan akhirat, terkait hal-hal yang gaib, kita tidak bisa menjelaskan secara pasti. Jawabannya adalah wallahu alam shawab. Ngoten. Syukran Ustaz Abdurrahim. Pangapunten, ada satu lagi Ustaz. Mohon maaf nih, Ustaz Zamira nih. Ini satu lagi ya. Monggo Ustaz Zamira. Dipersilakan. Oke. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Kenapa saya begitu pingin bertanya? Harus bertanya. Yang pertama, saya sering mendengar kajian di mana-mana ya tentang masalah ini, tetapi kali ini saya benar-benar merasa pas sekali, mungkin dari bahasa ustadznya ya, dari ininya. Yang saya tanyakan, dari semua perilaku keluarga, sahabat, dan lain sebagainya, kalau kita menginginkan kita bersama di surga, pasti dari kajian tadi harus menjadi orang yang soleh atau soleha. Nah, dengan berbagai macam perilaku keluarga kita, itu kan masing-masing. Ada yang memang bagus, ada yang memang kurang, termasuk kita sendiri. Nah, kedudukan doa begitu sangat penting di sini ya, kedudukan doa. Jadi seberapa ininya kedudukan doa, Ustadz, di tetangga. Kedudukan doa itu seberapa pentingnya dalam mewujudkan keadaan seperti itu. Ustadz, terima kasih atas jawabannya.
Syukran kasiran Ustaz Zamirah. Silakan Ustaz Abdurrahim. Baik, terima kasih Ustazah atas pertanyaan yang bagus. Kita diingatkan tadi ya. Diingatkan memang untuk mewujudkan semua itu, untuk mewujudkan keluarga yang soleh, soleha, itu doa sangat penting. Di beberapa ayat ya, di Al-Quran yang paling kita ingat itu adalah doanya Nabi Ibrahim di surat Ibrahim ayat 40. Itu memang kita minta kepada Allah. Minta, dan kita mintanya bukan hanya untuk kita, tapi untuk keluarga. Di sini khususnya adalah keturunan. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku muqimas sholati, pendiri, penegak, pelaksana ibadah sholat. Wa min dzurriyyati. Nah, di sini. Demikian pula dengan keluargaku. Di sini adalah dzurriyyah. Dzurriyyah itu tidak hanya satu garis, yaitu anak, tapi seterusnya. Wa min dzurriyyati. Demikian pula jadikan keturunan kami muqimas shalah, penegak, pendiri sholat. Rabbana, ya Allah, Tuhan kami, wa taqabbal doa, terimalah doa kami, wa taqabbal du'ai. Nah, sangat jelas nih, di sini peran doa di dalam mewujudkan generasi yang soleh, soleha. Salah satu ukuran kriteria, ya, indikator generasi soleh itu, ini kita bicara indikator, ingat kalau bikin RPP gitu. Nah, indikator generasi soleh adalah melaksanakan sholat. Nah, sering orang tua menghadapi problem terkait sholat putra-putrinya yang sangat sulit diajak sholat untuk bergerak melangkah. Bacalah doa ini sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya, dengan penuh dengan kekhusyuan, minta pada Allah supaya anak-anak kita, keturunan kita itu menjadi muqiminas shalah. Sangat betul apa yang Ibu sampaikan, bahwa peran doa itu mungkin. Demikian pula dengan doa yang lain, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami golongan orang-orang yang soleh, termasuk doa yang sering kita baca seperti ini, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Ini kalau kita sendirian kan mestinya kan kita baca Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Maka bacalah dengan menggunakan dhamir ya, mutakallim al-ghair ya. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Nah, ketika kita menyebut na bukan bi, dari situ kita bayangkan, kita mintanya bukan hanya untuk kita yang berdoa, tapi situ bayangkan suami, masuk di na tadi, anak, keturunan. Jadikan ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami, saya, istri, anak-anak, dan seterusnya, ala dinik, atas agamamu. Lalu disambung, Allahumma ya musarrifal qulub, wahai zat yang mencondongkan hati, sarif qulubana ala taatik. Condongkan hati kami, aku, suami atau istri, dan anak-anak kami ala taatik, supaya cenderung berpihak kepada ketaatan kepadamu. Demikian, jadi sangat penting kedudukan doa. Jangan abaikan doa, jangan anggap remeh doa. Demikian, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, kegiatan kajian bareng dengan tema Indahnya Masuk Surga Bersama Keluarga oleh Ustaz Abdurrahim telah selesai. Mudah-mudahan apa-apa yang kita dengarkan pada pagi ini menjadi nilai keberkahan buat kita semua. Semoga kita dimasukkan ke jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz Abdurrahim, syukran kasiran, terima kasih banyak atas paparannya. Semoga Ustaz sehat selalu. Kita ketemu lagi di kajian bareng keislaman. Bapak Ibu hebat semuanya, para asatidz-asatizah. Mohon maaf atas segala kehilafan pada kegiatan kajian keislaman ini. Kita tutup saja kegiatan ini. Sekali lagi terima kasih atas dukungannya pada semua pihak, terutama teman-teman kami di IPJ. Semoga Allah memberikan keberkahan kita kepada kita semuanya pada kegiatan yang lainnya. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.